Bayangkan Anda atau keluarga Anda atau orang yang Anda kenal baru saja didiagnosis kanker. Biasanya langsung khawatir, apalagi dengar banyak dari sini, dari sana, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, terutama yang gula atau karbohidrat. Karena apa? Karena katanya gula memberi makan sel kanker. Akhirnya takut nih makan ini, makan itu. Yang lihat nasi takut, sayur takut, buah takut. Nah, jadi banyak yang dietnya ekstrim karena khawatir dan takut, akhirnya berat badannya turun drastis. Bukan karena obat, bukan karena kankernya. Akhirnya, kemampuan tubuhnya untuk imunnya, terus, memperbaiki tubuhnya itu juga jadi menurun. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Dr. Ruli akan membahas apakah gula memberi makan sel kanker, apakah kita harus stop gula sama sekali atau karbo sama sekali. Jadi kalau Anda saat ini atau keluarga Anda menderita kanker, atau Anda punya riwayat kanker di keluarga, simak sampai tuntas karena kita akan bahas. Sudah siap? Ayo kita mulai. Faktanya semua sel itu butuh gula, sel sehat maupun sel kanker. Kenapa? Karena gula itu adalah atau karbo itu adalah sumber energi yang paling mudah untuk dijadikan energi gitu. Jadi sel sehat butuh, sel kanker butuh. Nah, tapi bedanya sel kanker itu lebih rakus terhadap glukosa atau karbohidrat. Jadi dia akan ngambil lebih banyak dan lebih cepat. Fenomena ini disebut sebagai efek Warburg. Ya, ditemukan tahun 50-an oleh Warburg, ditulis dalam bukunya Origin of Cancer Cell. Nah, sel kanker itu menggunakan gula secara cepat tapi nggak efisien. Jadi banyak sisa-sisa metabolismenya yang tidak bagus gitu ya. Nah, tapi sayangnya ketika kita stop gula sama sekali, sel kankernya berhenti, ya, sel sehatnya juga ada kemungkinan mengalami penurunan fungsi karena tadi sel sehat juga butuh energi. Nah, gimana kalau kita asup dari protein dan lemak aja? Nah, itu selnya masih bisa ambil ya. Kenapa? Karena dari protein, dari lemak itu bisa diubah menjadi glukosa. Jadi namanya gluconeogenesis gitu. Jadi tetap kita bisa, dapat gula dari protein atau lemak yang kita makan, atau dari cadangan lemak dan protein yang ada di dalam tubuh kalau kita puasa, gitu. Nah, kabar baiknya sel sehatnya bisa selamat, tapi kabar kurang baiknya sel kankernya tetap bisa selamat juga. Kenapa? Karena tetap ada gula. Dari mana? Dari pemecahan, protein dan lemak yang disebut gluconeogenesis tadi. Jadi stop gula sama sekali, apakah bisa menghentikan sel kanker? Ternyata nggak juga. Karena tadi tubuh kita masih ada protein, masih ada lemak, masih ada, gluconeogenesis, akhirnya gula tetap ada di dalam darah kita. Yang berbahaya yang mana? Gula yang tinggi atau, insulin yang tinggi? Nah, ternyata dua-duanya. Jadi kalau misalkan kadar gula darah dalam batas yang normal itu sebenarnya, bisa mempertahankan kehidupan sel kanker, tapi juga mempertahankan kehidupan sel yang sehat. Tapi kalau sudah tinggi sekali kadar gula darahnya, karena misalkan konsumsi gula berlebihan terus-menerus ya, kata kuncinya berlebihan dan terus-menerus, itu bisa menimbulkan insulin yang tinggi terus-menerus. Jadi kalau kita makan gula atau karbo, gulanya masuk ke dalam darah, diserap, dan itu akhirnya insulin dari tubuh kita akan keluar untuk berusaha menurunkan gula darah tadi gitu. Nah, tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu lama, misalkan gula darahnya tinggi terus-menerus ya, misalkan Anda resistensi insulin ya, mungkin imunnya udah turun segala macam. Nah, insulinnya itu tinggi terus. Nah, insulin yang tinggi terus itu yang namanya hormon insulin dan IGF-1 atau insulin growth factor 1 itu yang dalam waktu lama tinggi terus-menerus itu memicu pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan sel. Sel apa? Semua sel, termasuk sel kanker gitu, namanya growth signal. Nah, akibatnya adalah kankernya berkembang. Jadi udah dapat gula nih kita stop, tapi insulinnya tetap tinggi, insulin tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita stop gula, pastikan juga insulinnya rendah, ya. Kalau gulanya tinggi udah pasti insulinnya tinggi. Nah, kenapa insulin ini penting? Karena insulin yang tinggi itu meningkatkan pembelahan sel kanker, gitu. Tapi kalau insulinnya rendah, sel kankernya menurun. Jadi bukan gula yang ditakutin, tapi insulin yang tinggi terus-menerus, gitu. Jadi selama, Anda insulinnya tetap rendah, walaupun Anda makan karbo, sebenarnya masih aman-aman aja. Jadi masalahnya bukan di nasi, bukan di karbohidrat, tapi tubuh Anda sudah kebanjiran insulin setiap hari. Selama insulinnya tinggi, Anda berusaha untuk menurunkan gula, itu sel kanker tetap akan membelah. Jadi yang dikejar adalah insulinnya sekarang.
Nah, tapi banyak mitos yang berkembang nih. Mitos yang pertama, kalau saya berhenti makan gula, kanker saya akan kelaparan. Ternyata enggak, karena apa? Dari protein dan lemak yang kita konsumsi, atau dari protein dan lemak yang sudah ada di dalam tubuh, itu biasanya akan diubah menjadi gula juga. Namanya gluconeogenesis. Tubuh tetap mendapat gula dari protein, dari lemak, ya. Nah, mitos nomor 2, katanya buah manis mempercepat kanker. Nah, enggak juga, karena apa, walaupun misalkan dia mengandung fruktosa, ya, itu dia punya serat, punya antioksidan, fitonutrien, dan lain-lain yang bisa membantu untuk, menurunkan, eee, peradangan dan lain-lain ya, bisa mengurangi apa, risiko pembelahan sel. Nah, tapi ada benernya juga, jadi ada yang salah, ada yang benar. Yang benernya apa, fruktosa itu juga memicu insulin. Jadi walaupun insulinnya tidak tinggi seperti glukosa ya, tetap juga ada insulin yang naik. Nah, fruktosa itu juga bisa memicu insulin, akhirnya insulin yang tinggi tadi akan mempercepat pembelahan sel kanker, gitu. Jadi perlu dipantau juga apakah buahnya berlebihan atau enggak. Nah, kalau mau aman memang buahnya memang dikurangin bahkan, tidak perlu sama sekali. Tapi kalau gula darah masih bagus, insulinnya bagus, sebenarnya buah, karbohidrat bukan menjadi suatu pantangan untuk pasien kanker sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah diet keto, katanya bisa menyembuhkan kanker. Nah, saya sering sekali menyarankan pasien kanker itu untuk diet keto. Kenapa? Karena terbukti untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan sel kanker untuk membelah. Karena tadi gulanya tinggi, insulin tinggi bikin pembelahan sel kankernya tinggi. Tapi kalau gulanya rendah, biasanya pembelahan sel kankernya rendah. Kenapa? Karena insulinnya rendah, gitu. Nah, tapi kalau dibilang menyembuhkan, itu tidak bisa dibenarkan atau pernyataan yang salah. Jadi bukan menyembuhkan, tapi mengurangi kecepatan, keganasan sel kanker, gitu. Ya, tapi hasilnya bervariasi antar jenis kanker. Ada yang, bagus sekali, misalkan dia keto terus, parameter keganasannya turun, misalkan tumor markernya turun, terus, ukuran sel kankernya tidak bertambah gitu. Itu banyak seperti itu, tapi ada juga yang, eee, tetap bertambah atau, keganasannya atau apa namanya, tumor markernya masih tinggi, itu juga ada gitu. Nah, kenapa? Karena yang namanya kanker itu multifaktor, tidak hanya dari makan aja gitu, mungkin dari stresnya, kurang istirahat, dan lain-lain, makanya nggak mau turun-turun atau sel kankernya bertambah gede. Nah, tapi biasanya umumnya semakin ganas kankernya dengan semakin kita intervensi dietnya, itu kelihatan signifikan. Jadi misalkan tumor markernya langsung turun, terus, ukuran sel kankernya berhenti dan seterusnya. Jadi gula, insulin, dan peradangan itu sebenarnya. Jadi kalau gulanya aja itu sebenarnya tidak, menghentikan sel kankernya, tapi kalau kita menghentikan peradangannya, itu akan berusaha, sel kankernya akan jauh lebih lambat pembelahannya. Jadi apalagi insulin kita turunkan, itu juga peradangan akan turun. Gimana cara menurunkan insulin? Dengan menurunkan gula. Nah, kalau kita bahas ya, kenapa bisa jadi sel kanker, itu biasanya awalnya gulanya berlebih. Gula berlebih menyebabkan insulinnya naik terus-terusan, insulin yang tinggi terus-terusan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, peradangan meningkat, menyebabkan DNA rusak, ya, mitokondria, terus DNA jadi rusak. Nah, DNA dan mitokondria yang rusak ini menyebabkan mutasi dan, peradangan yang di seluruh tubuh juga menyebabkan imunnya lemah. Mutasi menyebabkan sel kanker atau stem cell itu berubah menjadi kanker. Nah, biasanya normalnya sel-sel yang tidak normal itu, sel-sel kanker tadi, itu akan dikonsumsi atau dimakan oleh sel imun kita. Nah, tapi ketika Anda, peradangannya seluruh tubuh, gulanya tinggi, insulin tinggi, peradangan seluruh tubuh, akhirnya sel imunnya lemah. Jadi tidak bisa menghabisi sel-sel kanker yang harusnya bisa dimakan oleh sel imun. Kenapa? Karena imunnya lemah gitu. Jadi kanker itu sebenarnya bukan karena gulanya, bukan karena 1 sendok gula, tapi karena tubuh kita, ya, ini teori metaboliknya, tubuh kita itu terus terbakar oleh peradangan. Jadi peradangan yang menahun menyebabkan kerusakan mitokondria, mitokondria juga merusakkan DNA, kedua kerusakan itu menyebabkan mutasi, mutasi akhirnya jadi sel kanker, dan sel kanker itu harusnya bisa dimakan oleh sel imun, tapi sel imunnya jadi lemah karena tadi peradangan yang menahun juga. Gimana dong supaya aman mengontrol gula untuk pasien kanker? Jadi nggak
takut gula, tapi juga nggak ekstrim, tanpa gula sama sekali, akhirnya berat badannya turun sangat drastis. Yang pertama, paling gampang batasi gula yang tidak perlu, yaitu gula tambahan, misalkan dari minuman manis, kue, roti putih, sirup, saus kemasan, nasi, kalau mau nasi ganti misalkan nasi merah dan seterusnya, ya, sumber insulin tinggi. Jadi kalau misalkan Anda, tidak bisa mengatur porsi, mengatur dulu jenis makanannya. Terus makan karbohidrat yang kompleks tadi, berasnya ganti beras merah, oat ya, terus banyak sayur ya, buah juga boleh ya, tapi dibatasin ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, serat itu membantu mengontrol supaya gula tidak melonjak. Terus perbanyak lemak baik ya, protein, misalkan ikan, alpukat, minyak zaitun, telur, kacang, supaya energinya tetap stabil tanpa insulin harus naik. Itu yang penting tadi bukan gulanya sebenarnya, tapi insulinnya yang tinggi. Nah, disarankan juga Anda berpuasa kalau aman dan konsultasi dulu biasanya bisa menurunkan insulin, memperbaiki metabolisme, tadi imunnya naik, sel-sel kanker yang, harusnya mati oleh imun, sekarang bisa dimakan oleh sel imun, namanya otofagi. Nah, semakin lama Anda puasa, itu semakin kuat efek otofaginya, jadi semakin banyak sel kanker yang bisa dimakan oleh sel imun Anda sendiri. Berikutnya adalah mengelola stres dan tidur cukup. Tadi saya sudah bilang Anda diet keto, ada puasa segala macam, tapi stresnya masih tinggi, itu insulinnya juga tetap tinggi. Insulin yang tinggi, peradangan seluruh tubuh, ditambah lagi dengan kortisol, adrenalin, hormon-hormon stres tadi, itu menyebabkan peradangan seluruh tubuh, memperburuk resistensi insulin, dan akhirnya sel kankernya itu juga tidak bisa berhenti, ya. Nah, makan apa sih yang sering ditanya, yang membantu untuk mencegah ya. Kalau untuk memperbaiki atau untuk menyembuhkan kanker sebenarnya enggak, tapi untuk mencegah jangan sampai lebih ganas atau Anda yang belum kanker jangan sampai timbul kanker. Yaitu apa? Yang mengandung banyak antioksidan sebenarnya, mengandung banyak, antiinflamasi, yaitu sayuran hijau gelap, misalkan brokoli, bayam, kangkung, kale, dan seterusnya. Dan yang sudah banyak penelitiannya juga adalah bawang putih dan kunyit. Kenapa? Bawang putih punya sifat untuk mencegah pembelahan sel kanker, kunyit itu punya anti radang yang kuat. Nah, yang diteliti juga itu teh hijau dan jamur, walaupun buktinya tidak sekuat bawang putih dan kunyit, ya. Itu bisa membantu untuk imun, bisa membantu antioksidan, gitu. Jangan lupa aktivitas fisik. Jadi ternyata dengan kita olahraga rutin 30 menit aja sehari, itu bisa menurunkan peradangan sangat banyak. Dengan radang yang menurun, insulinnya jauh lebih sensitif, tadi peradangan turun, insulin sensitif, pertumbuhan sel kanker itu biasanya akan mulai berhenti. Kenapa? Karena tadi sel kanker itu dipicu pertumbuhannya oleh peradangan yang tinggi, biasanya karena insulin tinggi, karena stres tinggi, kortisol, dan lain-lain. Jadi kanker memang suka gula, tapi lebih dari itu dia suka tubuh yang stres, tubuh yang kurang gerak, tubuh yang kelebihan kalori, yang kurang tidur, dan seterusnya. Gitu. Jadi yang perlu Anda hentikan sebenarnya bukan nasinya, bukan karbonya, tapi gaya hidup yang membuat tubuh tidak bisa mengatur gula. Jadi kalau misalkan Anda insulinnya sudah sensitif, ya, mengurangi gula dengan keto itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ekstrim sampai nanti berat badannya turun dan lain-lain karena takut makan apa-apa. Ya, jadi nggak perlu ekstrem itu. Jadi sebenarnya gula tidak membunuh Anda, tidak membunuh kita ya, tapi cara hidup kita yang terutama terhadap gula itu yang menentukan. Ya, jadi bukan gula yang memberi makan kanker, tapi tubuh yang kehilangan kontrol atau kehilangan kendali atas gula. Jadi kalau kita makan gula, tubuh yang sehat harusnya bisa mengendalikan gulanya jangan sampai tinggi, insulinnya juga naik cuma sebentar. Ya, tapi kalau tubuh yang metabolismenya terganggu, ya, gulanya masuk sedikit aja itu nggak bisa turun-turun. Kenapa? Karena insulinnya sudah tidak sensitif lagi atau resisten. Nah, resistensi insulin yang menaun itu menyebabkan peradangan. Peradangan yang lama itu juga menyebabkan kerusakan mitokondria dan DNA akhirnya menjadi sel kanker. Kalau sudah kanker gimana? Peradangan yang tinggi itu menyebabkan sel-sel kankernya terus aktif membelah. Jadi mengurangi peradangan itu sangat-sangat membantu untuk mengurangi kecepatan sel kanker. Jadi pesannya fokus pada pola hidup sehat, ya, bukan sekedar menghindari satu jenis makanan. Jadi jangan takut selama Anda masih bagus kondisinya, ya, daripada misalkan Anda nanti harus operasi atau harus kemoterapi, sangat takut makan, berat badannya rendah sekali, terus anemia dan seterusnya. Nah, akhirnya nggak bisa operasi atau operasinya ditunda gitu, atau mau kemoterapi tapi imunnya lagi
jelek karena tadi makannya terlalu takut dan lain-lain, akhirnya kemoterapinya ditunda. Akhirnya sel kankernya, sudah terlalu banyak, membelah gitu, terlalu lama dibiarkan membelah, kemoterapi sama operasinya ditunda dan lain-lain hanya karena takut makan. Jadi kalau Anda bingung, konsultasi dulu, tanya dulu sama ahlinya, sama dokternya, dokter onkologinya, dokter gizinya, dan seterusnya. Jadi itu dari saya, semoga bermanfaat, sampaikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.